Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Sebelum lanjut ke video, bantu dukung perkembangan channel ini dengan like, share, and subscribe agar kedepannya kami semakin semangat untuk berbagi hal-hal menarik lainnya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang fakta kelam tanam paksa di era kompeni. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukan perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels mulai berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Upaya kerja paksa atau yang biasa disebut rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van den Bosch, pada tahun 1830. Sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Petani dipaksa menanam tumbuh-tumbuhan seperti teh, kopi, dan tebu, lalu diserahkan ke pemerintah Belanda untuk diekspor. Sistem tanam paksa ini pertama kali diperkenalkan di daerah lain di luar Jawa. Pemerintah Belanda kemudian mempekerjakan bupati serta pejabat lokal menjadi mandor. Sebagai imbalannya, mereka akan mendapat persenan dari hasil panen tersebut. Rasa ingin cepat kaya akhirnya membuat para pejabat itu kerap memeras petani. Seperti contoh, aturan dari Belanda, rakyat diminta menyerahkan maksimal 20% lahannya untuk ditanami tumbuhan ekspor. Tapi yang terjadi, para mandor meminta minimal 20% lahan. Bagi yang tidak memiliki tanah pertanian, bisa menggantinya dengan bekerja di pabrik Belanda selama 66 hari dalam setahun. Namun, demi hasil yang melimpah, para mandor mengirim mereka bekerja selama 1 tahun penuh. Pemerintah Belanda sebenarnya membebaskan pajak tanah yang dipakai tanam paksa, serta membayar ganti rugi kepada petani jika terjadi gagal panen. Namun faktanya di lapangan, pajak tetap ditarik, ganti rugi pun tak pernah sampai. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan, seperti Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum
terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860 yang biasa dikenal dengan nama samaran Multatuli. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau ethics politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya bodoh atau terbelakang dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Sekian dulu ya teman-teman video kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, itu murni dari kesalahan pribadi saya. Atau teman-teman bisa langsung beri masukan dalam kolom komentar. Oh iya, teman-teman juga bisa request hal-hal menarik apa aja seputar sejarah untuk jadi konten selanjutnya. Sampai bertemu di video kita selanjutnya. Terima kasih.